derajatnya. Kecuali kalau mursalnya itu mursal sahabi. Kalau mursal sahabi itu tetap dihukumkan sebagai hadis yang dapat diterima. Mursal sahabi itu ketika ada nama sahabat yang tidak disebutkan. Jadi sahabat sebenarnya tidak mendengar dari Nabi, dia mendengar dari sahabat yang lain. Cuma sahabat itu tidak disebutkannya, kan mursal namanya itu. Karena ada yang dia tidak langsung dengar dari Nabi, dia dengar dari sahabat seseorang, sahabat. Cuma dia tak sebutkan sahabat itu, langsung dia sandarkan kepada Nabi. Itu kata para ulama, mursal sahabi seperti itu tetap dianggap sebagai hadis yang sahih, karena sahabat itu kulluhum udul. Semua mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian ada penguatnya, karena nanti orang bisa bertanya, kalau memang ini sebagian menganggap hadis yang mursal itu, kenapa juga ini dimasukkan ke dalam ini oleh Ibnu Hajar? Kenapa juga disebutkan hadis ini? Karena selain daripada hadis ini, ada riwayat lain yang sebagai penguatnya. Itu yang datang dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Dzar dan beliau mensahihkan hadis Abu Dzar tadi. Dan apa yang ada pada hadis Abu Dzar itu semakna dengan hadis yang tadi. Jadi meskipun hadis yang tadi didhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi dia dikuatkan oleh riwayat yang lain yang datang dari Abu Dzar. Apa riwayat yang datang dari Abu Dzar? Dikatakan oleh beliau ketika dia masuk ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bilang, halaka Abu Dzar, halaka Abu Dzar, binasa Abu Dzar, kata Abu Dzar sendiri kepada Rasul. Lalu Rasul berkata, mahaluk, kenapa? Apa keadaanmu? Apa kabarmu? Abu Dzar berkata, kuntu ata'arradu lil janabah wa laisa qurbi ma. Saya mengalami junub dan saya tidak punya air. Di dekat saya tidak ada air. Artinya maksudnya ini adalah dia tidak memiliki air. Qala, lalu Nabi berkata, as-sa'idu tahurun liman lam yajidil ma. Sa'id, tanah itu atau debu itu tahurun, tahur, bisa mensucikan, artinya bisa dijadikan media untuk bersuci. Liman lam yajidil ma, meskipun bagi orang yang tidak menemukan air, walau asyra sinin. Nah ini kesamaannya dengan riwayat yang tadi itu. As-sa'idu tahurun liman lam yajidil ma. Dalam hadis ini tidak disebut wudu, tapi disebut tahur. Tanah itu mensucikan, dapat dijadikan media bersuci. Liman lam yajidil ma, bagi orang yang tidak menemukan air, walau asyra sinin, meskipun 10 tahun. Jadi 10 tahun dia tidak mendapatkan air, maka 10 tahun pula dia bertayamum. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Innahu sahahu aidan Ibnu Hibban wa Daruqutni. Yang datang dari Abu Dzar ini termasuk Daruqutni sendiri menghukumkannya sebagai hadis yang sahih. Sementara yang sebelumnya itu Ad-Daruqutni menghukumkan sebagai hadis yang lebih tepat dikatakan sebagai hadis mursal, hadis yang ada yang terputus, yang tidak tersebutkan dalam satu generasi perawi dari hadis itu. Begitulah para ulama dalam menilai sebuah hadis.
Jadi dalam lafaz ini, nah, di lafaz ini tidak sahih. Bisa saja itu datang dari seseorang yang ternyata orang itu dari segi kredibilitasnya mungkin tidak diakui itu dia sebagai seorang pembohong. Tapi dalam lafaz yang berbeda, maka dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Inilah dalam dua hadis tadi dia punya penilaian yang berbeda. Yang pertama dia cenderung mengatakan mursal, sedangkan yang dari Abu Dzar dia kecenderungannya untuk mengatakan sebagai hadis yang sahih. Oleh karena itulah hadis jika dihukumkan dhaif, tapi jika ada penguatnya, jika ada riwayat lain yang menguatkan, yang senada dengan itu, maka yang makna yang dhaif ini dapat terangkat. Nah, di situlah nanti ada istilah hasan li ghairihi. Hasan itu pun ada pula dua, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Kalau hasan li dzatihi memang hukum asalnya dia hasan, tapi kalau hasan li ghairihi hasan karena yang lain. Asalnya dhaif tapi bisa naik menjadi hasan karena ada lain sebagai penguat. Inilah alasan kenapa Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini padahal hadisnya adalah digolongkan oleh sebagian besar sebagai hadis yang dhaif. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira hukum yang ada pada hadis tadi jelas ya, kebolehan untuk bertayamum walaupun dalam waktu yang lama. Kalau sudah ada air, maka dia mesti tidak lagi boleh bertayamum. Di sini walaupun ada masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah orang yang bertayamum itu memang secara hakikatnya dapat dihukumkan suci atau secara hukum? Atau secara hukum. Setidaknya secara hukum dia adalah suci. Dalam artian dia boleh sholat. Karena tayamum itu sendiri itu adalah sebagai suci secara hukum, taharah hukumiyah istilahnya. Bukan taharah hakikiyah. Bukti hukumnya suci, dia boleh untuk mengerjakan ibadah-ibadah seperti sholat. Nah, kalaulah dia tidak dihukumkan suci, berarti dia tidak boleh sholat. Tapi kalau sudah ketemu air, maka dia wajib mandi. Berarti tayamum tadi belum mengangkat hadas secara hakikat. Itu hanya secara hukum untuk membolehkan dia sholat. Kalaulah tayamum itu sudah menjadi taharah secara hakiki, ketemu air pun dia tidak mesti mandi karena dia sudah bertayamum. Tapi ternyata di hadis ini kalau sudah ketemu air, falyattaqillah wal yumsuhu basharatahu. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan hendaklah dia membasahi kulitnya dengan air. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salat wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiba fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqt fa'aada ahaduhum as-salata wal wudu wa lam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lillazi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhar lakal ajru marrataini rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang yang keluar untuk bersafar. Safar apa maksudnya? Safar adalah perjalanan jarak jauh. Jadi istilah safar itu hanya perjalanan jarak jauh.
Itulah sebabnya dia memiliki konsekuensi hukum. Boleh nanti dijamak, boleh ditasar. Yang berpuasa boleh tidak berpuasa dengan syarat perjalanannya jauh dan batas jauhnya itu ada disampaikan oleh para ulama, meskipun ada perselisihan tetapi ada angka nominal jarak jauh yang mereka sepakati. Ada yang bilang 90 kilo, 86. Yang jelas perjalanan jarak jauh. Dalam safar mereka, hadaratus shalah, datang waktu salat, walaysa ma'ahuma ma', tapi dia berdua tidak punya air. Jadi datang waktu salat dalam safarnya dan keduanya tidak memiliki air. Fatayammama sa'idan thayyiba, maka keduanya bertayammum dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Fasallaya, lalu keduanya sholat. Di sholat dua-duanya dengan tayammum. Selesai sholat, summa wajadal ma'a fil waqti, lalu keduanya mendapatkan air fil waqti, ketika waktu sholat itu masih ada. Jadi baru dia lanjutkan perjalanannya, umpamanya dia sholat zuhur umpamanya, masih ada waktu zuhur itu, kemudian dia mendapatkan air dalam waktu yang masih ada. Fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu, maka salah satu dari keduanya mengulangi sholatnya dan mengulangi wudu. Artinya dia berwudu kemudian sholat lagi, padahal dia tadi sudah sholat. Walam yu'idil akhar, sementara yang lain tidak mengulanginya. Nah, jadi terjadi di situ perbedaan. Yang satu mengulang sholat, berwudu lagi lalu diulang, yang satu tidak mengulangnya. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya setiba di Madinah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, dan menyampaikan apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi dalam perjalanan kemarin itu dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu mengulang, satu tidak. Faqala lilladzi lam yu'id, Nabi berkata kepada yang tidak mengulang salat, asabtas sunnah. Asabtas sunnah, itulah sunnah yang benar. Wa ajza'atka salatuka, dan sholat kamu dengan tayamum tadi itu sudah cukup. Berarti tidak perlu diulang. Wa qala lil akhar, dan Nabi berkata kepada yang satu lagi yang mengulang sholatnya, lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan pahala dua kali. Pahala sholat dengan bertayamum, pahala sholat dengan berwudu. Jadi dapat dia dua kali. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Hadis ini berangkat dari sebuah pertanyaan. Artinya dapat menjawab sesuatu yang sering juga dipertanyakan. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya kita sholat dalam keadaan bertayamum, lalu kemudian kita menemukan air setelah kita sholat, apakah kita harus mengulang sholat kita karena air sudah ada atau tidak? Inilah hadis yang akan dapat menjawabnya. Dari jawaban Nabi tadi, kira-kira yang mana yang harus kita lakukan? Karena ingin dapat dua pahala. Tapi bagi yang tidak mau ulang, apa jawaban Nabi? Asabtas sunnah. Asaba itu sawab. Berarti itulah sunnah yang berarti tidak perlu diulang.
Mereka yang berdua ini belum tahu dia kalau seandainya dapat pahala 2 kali itu. Kalaulah dia tahu dapat pahala 2 kali, mungkin yang satu kali juga akan mengulang. Tapi dengan jawaban Nabi asabta sunnah, benar itulah sunnah ya, yang benar. Maka sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah, atau yang lebih tepat, kita tidak mesti mengulang. Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang diperintahkan pada keadaan tertentu. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan, berarti kan kewajiban sudah gugur. Kalau kewajiban sudah gugur, maka tak perlu lagi mengulang sholat. Cuma di sini dijadikan juga oleh sebahagian betapa hikmahnya Nabi dalam menghadapi perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Artinya Nabi tidak ingin mengecewakan yang satu lagi, tetapi tetap diberikan harapan kebaikan, dapat 2 pahala, yang satu pahala dengan bertayamum, satu lagi pahala dengan pakai air. Tapi kalau terjadi pada kita, maka kita tidak mesti lagi mengulanginya. Bagaimana kalau seandainya air ada sebelum selesai sholat? Kalau tadi kan selesai nih, sudah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sekarang sebelum itu contohnya kita sholat asar nih pakai tayamum, baru 1 rakaat, 2 rakaat turun hujan, tiba-tiba hujan, padahal air tidak ada. Nah sekarang, apakah kita hentikan sholat kita? Kalau tadi kan selesai, kalau selesai berarti kan sudah kewajiban kita sudah selesai di hadapan Allah, karena kita mengerjakan sesuai aturan Nabi. Jika tidak ada air, maka bertayamum, gunakan debu, dan kita sudah mengerjakan. Tapi kalau seandainya kewajiban kita belum selesai, tiba-tiba ada air, maka berarti kita putuskan sholat kita untuk kemudian kita menggunakan air. Nah, inilah kandungan yang ada pada hadis yang kita baca pada poin yang kedua. Ada banyak di sini pelajaran, di antaranya wal haditsu dalilun ala jawazil ijtihad fi asrihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bolehnya beristihad pada masa Nabi. Karena sahabat tadi kan jauh dari Nabi. Kecuali kalau mereka ada di Madinah bersama Nabi, tidak akan mereka itu beristihad. Mereka akan langsung datang temui Nabi. Itulah kenikmatan hidup bersama Nabi. Jadi ada sumber hukum langsung yang pasti. Ketika dia jawab, jawabannya pasti. Tapi ternyata Nabi masih hidup, cuma mereka jauh dari Nabi. Ketika menghadapi masalah, tentu solusinya adalah memikirkan hukum. Dan itulah dilakukan oleh sahabat. Yang berdua tadi itu, dia berdua beristihad. Yang satu bilang tidak perlu diulang, yang satu bilang perlu diulang. Ternyata memang dilakukan oleh yang mengatakan diulang, dia ulang lagi sholatnya. Yang mengatakan tidak harus diulang, ternyata memang tidak mengulang sholatnya. Dan yang tidak mengulang itu sebenarnya yang dibenarkan oleh Nabi dalam hadis itu. Dan bahasa as-sabta as-sunnah, itulah sunnah yang benar. Wa ajza'atka salatuka, dan sholatmu sudah cukup. Dalam artian ya tidak perlu lagi untuk ada pengulangan. Maka kalau seandainya Nabi masih hidup saja, sahabat sudah ada yang beristihad, apalagi ketika Nabi sudah wafat. Maka istihad itulah yang harus dilakukan untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Diperkuat nanti oleh satu riwayat ketika Mu'adz bin Jabal itu diutus untuk menjadi qadhi
di wilayah Yaman. Jadi diutuslah Muaz ini ke wilayah Yaman oleh Rasul. Rasul bertanya, ya Muaz, kaifa taqdi? Bagaimana nanti caranya kamu beristiad? Bagaimana caranya nanti kamu memutuskan masalah? Kalau kamu menghadapi persoalan, gimana caranya? Kata Muaz, aqdi bi kitabillah. Saya akan putuskan melalui kitab Allah. Fa illam tajid, andaikan kamu tidak menemukan dalam Quran, Muaz bilang, aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan putuskan melalui sunnah Nabi. Illam tajid, kalau tidak juga ada, di Quran tidak ada, di sunnah tidak ada. Kalau tidak ada pada keduanya, apa yang kamu lakukan? Apa kata Muaz ketika itu? Ajtahidu wala alu. Saya akan berijtihad dan tidak akan asal-asalan dalam beristihad, maksimal. Ajtahidu wala alu. Itu di hadapan Nabi dia bilang. Maka ditepuk-tepuk sama Nabi pundaknya. Alhamdulillahillazi waffaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Nah, karena itu ijtihad itu solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan satu masalah yang terjadi ketika memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan tidak ditemukan di dalam Sunnah. Nabi hidup saja ijtihad itu sudah ada, apalagi ketika Nabi sudah tidak ada. Di sini juga wadalla ala annahu la tajibul i'adah ala man shalla bit-turab thumma wajada al-ma' fil waqt. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak wajib mengulang. Hadis ini dipahami dari hadis ini tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat orang-orang yang sholat dengan bertayamum menggunakan debu tanah, summa wajadal ma'a fil waqti ba'dal faragh min shalah. Kemudian ia menemukan air pada waktu yang masih ada setelah dia selesai menunaikan ibadah sholatnya. Nah, jadi dari hadis ini dapat diartikan atau dipahami sebuah hukum tidak ada keharusan untuk mengulang kembali. Karena Nabi sendiri yang mengatakan ajza'atka salatuka. Ya, namun tentu saja ada perbedaan nanti di kalangan para ulama ketika ia memahami hadis ini. Karena sebahagian mengatakan wakila, sebahagian itu mengatakan bal yu'idu al-wajib fil waqt. Hendaklah mengulang oleh dia yang menemukan air ketika dalam waktunya. Jadi sekarang kita bertayamum nih waktu maghrib. Selesai salat ternyata ada air dan waktu maghrib masih ada. Nah, sebagian mengatakan waktu yang masih ada itu dan dia menemukan air, nah itu membuat dia diharuskan untuk mengulang. Berarti berbeda ada. Dari mana dia ambil hukum itu? Itu diambil dari faiza wajadal ma falyattaqillah. Apabila dia telah menemukan air, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Seolah-olah gambarannya kalau dia tidak ulang, itu sebagai satu kesalahan. Karena bahasa falyattaqillah itu kan sebagai nasihat supaya kita tidak melanggar. Seolah-olah kalau tidak diulang berarti salah. Maka apabila temukan air, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Berarti di situ ada isyarat seolah-olah itu anjuran untuk mengulanginya. Itu kata yang yang kedua, wa ujiba bi annahu mutlaq fi man wajadal ma' ba'dal waqt wa qabla khurujihi wa hala salati wa ba'daha. Tapi dijawab, logika itu dijawab oleh yang mengatakan tidak
wajib, bahwa sesungguhnya ini adalah hadis bersifat mutlak, hadis bersifat umum, sedangkan yang di hadis Nabi tadi itu bersifat khusus. Ketika dia memang sudah selesai mengerjakan sholat, maka sholatnya sudah cukup. Ada lagi wastadallal qailu bil i'adah. Orang yang mengatakan harus diulang itu dia pakai dalil juga ayat. Ayat yang dia pakai adalah idza kumtum ila sholati fausilu. Apabila kalian ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah muka, berarti disuruh berwudu. Ini kata yang mengatakan tidak diulang tidak bisa dijadikan alasan, karena ini sebelum dia sholat. Sementara yang tadi dia sudah sholat. Nah, maka semua jawaban atau semua dalil yang dipakai oleh yang mengatakan harus diulang itu dibantah oleh yang mengatakan tidak harus diulang. Cukuplah kata-kata Nabi, wa ajza'atka salatuka. Salatmu sudah cukuplah itu sebagai alasan bahwa dia tidak harus diulang lagi. Baik, ikhwati fillah, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya datang dari Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safarin idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal quruh fayujnib fayakhafu an yamuta in iktasala tayammama. Rawahu ad-Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Datang dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mencoba untuk mengomentari perkataan Allah, firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin. Jika kalian sakit atau safar. Ibnu Abbas memberikan penjelasan. Dia berkata, idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah. Apabila pada seseorang itu ada bekas luka dari jihad di jalan Allah. Umpamanya terluka, kena pedang, kena panah, terluka dia. Wal kuruh. Kuruh itu di sini diartikan al-budhur allati takhruju minal abdan. Ada yang bengkak-bengkak yang keluar dari badan, itu kayak cacar atau apa. Nah, itu kuruh. Jadi kalau ada orang pada badannya ada bekas-bekas luka atau penyakit-penyakit seperti cacar, fayujnib, lalu dia junub, dan dia fayakhafu ayyamuta, dan dia khawatir kalau seandainya dia mandi juga. Padahal kalau junub kan harus mandi. Kalau dia mandi juga, dia takut mati. Dia khafu ayyamut, berarti ada musim dingin umpamanya, dan dia khawatir dengan kalau mandi juga, atau kalaupun tidak musim dingin, lalu dia khawatir untuk berbahaya nanti disebabkan itu jika dia mandi. Tayammama, maka hendaklah dia bertayammum. Hadis ini riwayat Daruqutni secara mauquf, dan Imam Al-Bazzar memarfu'kannya sampai kepada Nabi, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada hadis kita. Jadi ayat wa in kuntum marda au ala safarin. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Ini adalah ayat yang menyebutkan bahwa salah satu dari uzur syar'i yang membolehkan tayammum adalah sakit atau dalam keadaan safar dan dia tidak menemukan air. Karena ada fa'ilam walam tajidu ma'an kan hasilnya kan, dan tidak menemukan air. Ibnu Abbas melalui riwayat ini memberikan penjelasan. Idza kana birrajuli kanat birrajuli jiraha fi sabilillah. Apabila seseorang itu padanya ada luka bekas dari jihad di jalan Allah, atau kuruh, atau pada badannya ada bintik-bintik di mana dia takut kalau dia pakai air juga ya khafu ayyamuta in ikhtasal. Junub dia dan dia takut mati. Sekarang kata takut mati itu apakah menjadi alasan hanya takut mati? Bagaimana kalau dia sebenarnya tidak takut mati, tidak akan mati dia. Cuma ada kekhawatiran al-idrar, membahayakan walaupun tidak mati. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian memang menjadikan ini sebagai makna dari kata mardo itu adalah jika makhafatul maut, limakhafatil maut, jika memang ada ketakutan dia akan mati. Itulah pendapat Imam Ahmad dan salah satu dari pandangannya Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada pandangan yang lain dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari Imam Syafi'i, boleh dia bertayammum li khasyatid darar, karena khawatir akan membahayakan meskipun tidak sampai kepada kematian. Karena dalam catatan sejarah memang ada yang mati gara-gara dia mandi di masa dulu. Pada masa sahabat dulu ada seseorang yang terjatuh lalu terluka kepalanya. Dan itu di musim dingin. Ketika ingin mandi karena dia junub, dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, bolehkah saya bertayammum? Sahabat bilang, enggak boleh. Langsung diberikan hukum enggak boleh. Akhirnya dia mandi dan mati. Sampai itu kepada Nabi. Keluarlah kata-kata Nabi ketika itu, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka juga. Itu kan Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ala tas'alu, kenapa kalian tidak nanya-nanya dulu, kok tiba-tiba keluarin aja fatwa? Tidak boleh, pokoknya harus mandi. Ala tas'alu, kenapa tidak nanya-nanya dulu? Fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Karena obat dari ketidaktahuan itu, kebodohan itu adalah dengan bertanya. Nah, jadi ada memang catatan sejarahnya pada masa dulu gara-gara mandi juga karena sakit ternyata dia mati. Maka Ibnu Abbas memberikan penafsiran itu, makhafatul maut, takut mati. Au ya khafa ayyamut. Cuma apakah kata takut mati itu menjadi satu alasan yang memang harus itu alasannya, atau makhafatul idrar atau darar, kekhawatiran mendapatkan bahaya walaupun tidak sampai ke kematian. Nah, maka dari dua pandangan itu keumuman ayat wa in kuntum marda, jika kamu sakit. Ini kan umum ini. Baik karena khawatir mati ataupun tidak. Yang penting dia dalam keadaan sakit yang mungkin air kalau dipakai akan membahayakan badan dia. Maka sebahagian dari antara ulama
memandang dari sisi umumnya ayat itu, sehingga dia boleh bertayamum kalau memang dia sakit, tidak bisa gunakan air, meskipun kekhawatirannya tidak sampai ke tingkat kematian. Nah, karena kalau memang kekhawatirannya ada pada tingkat kematiannya, itu kan mesti ada keyakinan kalau mandi juga mati. Dan mungkin kalau di kita kan enggak kan, kita kan dingin di kita mana ada yang sampai mati gara-gara sakit lalu mandi mungkin enggak kan. Tapi kalau seandainya dia sakit, mungkin penyakitnya akan semakin parah, itu sangat mungkin saja terjadi. Kemudian juga dibahas oleh para ulama, al-jirahatu fi sabilillah. Ibnu Abbas mengatakan luka karena jihad. Apakah luka di sini hanya untuk yang kena jihad saja? Bagaimana kalau lukanya dia tidak berjihad, tapi entah dia terjatuh atau menobe atau memesin rumput, kena kakinya dan lain sebagainya. Apakah kata fisabilillah itu menjadi kata kunci atau luka secara umum? Maka di sini juga falau kanatil jirahatu min saqtah, kalau seandainya lukanya itu min saqtatin, saqata yasqutu itu terjatuh dari kejatuhan dia, fal hukmu wahid, maka hukumnya sama. Maka banyak hal-hal yang dipahami. Ibnu Abbas menyebutkan, tapi bukan berarti itu adalah sebagai pembatasan, itu bisa saja hanya sebagai contoh yang diambil oleh Ibnu Abbas untuk persoalan jirahah, persoalan luka. Maka tidak mesti luka itu dikarenakan oleh berjihad. Ada luka karena jihad, kena panah, kena pedang, tapi kan tidak selamanya luka di tubuh kita dikarenakan oleh jihad. Bisa saja orang terluka karena alasan atau hal-hal yang lain. Maka di sini dikatakan hukumnya sama. Hukumnya tetap dia dibolehkan kalau memang ada kekhawatiran untuk menggunakan air, dan kekhawatiran di situ tidaklah pula mesti harus sampai ke tingkat kematian. Andaikan dia khawatir berbahaya, maka itu sudah cukup untuk membolehkan dia bertayamum. Itu pelajaran yang diambil dari hadis yang tadi kita baca. Mungkin kita tidak akan tambah lagi hadisnya, biar ada waktu untuk bertanya jawab. Jika ada yang perlu untuk didiskusikan, dipersilahkan. Ada enggak? Betul. Keren. Iya. Apakah jumlah airnya banyak atau jumlah yang memang sedikit? Kalau seandainya airnya dalam jumlah banyak, ada orang tempat safar itu karena ada tempat mandi, ada tempat besar ada air, mandi orang itu kan, karena masuk air. Tapi karena jumlahnya banyak, itu tidak membuat air itu berubah. Nah, kalau seandainya jumlahnya sedikit, kurang dari, dulu kan ada kita jelaskan ya, 2 kula ya, 60. Kalau kurang dari itu, maka tengok apakah terjadi di situ perubahan. Perubahan dalam artian berubah rasanya, berubah warnanya, yang tadinya bening tiba-tiba berubah jadi keruh, masuk air sabun atau apa segala macam. Kalau terjadi perubahan dari yang salah satu 3 itu, berarti jangan gunakan untuk berwudu. Tapi kalau seandainya tidak terjadi perubahan, maka kita mengambil hukum asalnya.
Hukum asalnya ya air itu adalah suci. Kita kalau ketemu air di satu tempat, nampak bersih sekali. Tidak mesti kita takalluf atau membebani diri kita dan kemungkinan mungkin begini, mungkin begitu. Ambil hukum asal. Itu diambil dari riwayatnya Umar Ibn Al-Khattab dalam safar juga. Mereka mampir di sebuah gubuk, ada rumah kecil, tidak ada penghuninya. Ada air. Sementara mereka butuh air itu. Ada kawannya Umar Ibn Al-Khattab ngomong, "Ya Amirul Mukminin, jangan-jangan air ini tidak suci. Jangan-jangan ada yang jatuh dari atas lalu dia tidak suci." Umar ketika itu marah. La tatakallaf. Jangan kamu bebani diri kamu dan kemungkinan yang tidak pasti itu. Ketika nampak dia bersih sekali, maka ambil hukum asal. Berarti air itu bersih. Kalau kita bilang nanti jangan-jangan ada tikus yang lewat dalam. Jangan-jangan kita sedang membebani diri kita untuk hal-hal yang mungkin iya, mungkin tidak. Oleh karena itu, solusinya adalah ambil hukum asal jika memang kita yakin atau nampak di situ kebersihan yang ada pada air. Nah, oleh karena itu, yang tadi itu jika banyak airnya alhamdulillah, tapi jika sedikit dan apabila tidak ada terjadi perubahan apapun, maka masih dapat digunakan untuk berwudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Ada bangkai, maunya bangkai ayam. Biasanya bangkai itu tentu akan berpengaruh pada air. Kalau kita cium atau kita coba kumur-kumur pasti bau. Kalau itu berarti jangan dipakai. Karena jumlah di mana bangkai merubah rasa. Tapi kalau danau, pokoknya danau buatan umpamanya, kan luas kan? Tiba-tiba sudut sana pipis anak-anak. Pipis dia ke dalam danau tuh. Apakah akan merubah air danau yang begitu luas? Nah, itu tidak, karena jumlahnya sangat banyak. Atau kalau di sungai, karena airnya mengalir. Kalau airnya mengalir, otomatis itu dia akan terus yang mengalir ya sudah pergi dia, yang sisanya ini akan menjadi air yang bersih. Nah, oleh karena itu kalau kita ketemu mungkin ada ukuran yang mungkin juga agak-agak besar, tapi ketika masuk bangkai, katakanlah bangkai ayam umpamanya atau bangkai tikus, coba nanti kalau memang bangkai dia sudah lama, maka pasti akan berubah rasa air. Dan jangan dipakai lagi untuk bersuci, karena memang sudah terjadi di situ perubahan dari salah satu yang tiga itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mengatakan kita harus mengambil karena ini pemberian Allah harus kita ambil. Jadi mana yang lebih baik saat kita kerjakan di saat umroh? Apakah kita tetap sholat setiap waktu di masjid Nabawi atau di Haram, atau kita menjamak saat mana yang lebih baik? Iya. Kalau saat ini kita pergi safar, dan safarnya tujuannya adalah untuk umroh. Ada orang beralasan seperti itu. Kita kan safar, berarti boleh jamak. Sekarang kita ke Masjid Nabawi itu untuk apa? Kan untuk sholat. Untuk memperbanyak sholat bersama imam, bahkan tambah lagi sholat sunatnya. Karena kalau di bawah hukum safar nanti, bagi orang safar, gugur baginya sholat sunat. Bahkan boleh orang safar tidak Jumat. Terus apakah alasan itu akan kita pakai? Tentu tidak.
Maka yang lebih baik itu tetaplah sholat dalam setiap waktu. Dalam perjalanan, ini dia. Dalam perjalanan yang menuju ke sana itu pakai hukum rukhsah. Sekarang dia dalam pesawat. Ketemulah di dalam pesawat itu zuhur dan asar. Silakan untuk dijamak karena kita masih dalam perjalanannya. Atau kebetulan di Batam umpamanya, mampir untuk transit sebentar, datang masuk waktu sholat, silahkan dijamak. Kalau sudah sampai ke Masjidil Haram, ngapain juga dijamak? Dengan alasan kita safar. Rukhsah bagi orang yang safar. Kalau begitu nanti silakanlah ambil rukhsah yang lain kan. Pas Jumat, enggak usah datang kan kita safar. Enggak usah perbanyak salat sunat. Karena bagi orang yang safar kan umpamanya zuhur dia jamak kasar. Dia tidak ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Janganlah qabliyah. Pada tujuan kita sampai ke sana justru untuk memperbanyak ibadah. Maka yang paling baik adalah dengan tidak lagi memperhitungkan rukhsah safarnya, tapi yang kita kejar justru adalah bagaimana sebesar-besarnya kita mendapatkan pahala dan kebaikan selama di sana. Namun dalam perjalanannya nanti ketika selesai kita pulang umpamanya. Pulang dari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sekarang di Jeddah. Di Jeddah kebetulan zuhur asar kena pesawat nanti jamak. Karena hukumnya tidak lagi sama dengan yang di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Sekarang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ada habis waktu kita? Kalau cukup baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk belajar dan diberikan semangat untuk istiqamah di atas ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.